وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk hidup di dalam kehidupan dunia ini, dan terutama memberikan kepada kita hati yang lapang, niat yang ikhlas untuk sama-sama belajar langsung kepada kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayatnya 66 sampai 70. 66 sampai 70. Untuk itu, bagi jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, silakan buka Al-Qur'annya surat yang ke-21 ayat 66 sampai 70. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul Aliyul العظيم Allahumma Allahumma salli salli wa sallim wa wazid wa wa barik barik ala ala rasulillah rasulillah wa wa alihi ala rasulillah wa alihi Allahumma sholli ala masalli ala Muhammad Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. wa ajal. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah bersama-sama berjamaah membaca kitab suci Al-Quran. Semoga bacaan kita dihitung oleh Allah SWT dengan perhitungan yang bernilai tinggi, dan Allah SWT mengirim malaikat-malaikatnya bersaf-saf dari rumah-rumah kita masing-masing sampai ke arsy Allah SWT dengan mencurahkan kepada kita rahmat, menurunkan kepada kita sakinah, dan menyebut-nyebut nama kita dan orang tua kita di hadapan majelis para malaikat, terutama malaikat yang bertawaf di sekitar arasy-Nya. Kita teruskan surat yang ke-21, surat Al-Anbiya. Al-Anbiya secara bahasa artinya nabi-nabi. Surat ini turun di Mekah, maka dikenal dengan istilah Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 112 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70. Jadi tanpa kita rasakan, tinggal sekitar 40-an ayat lagi. Kita ulangi seperti biasa satu ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-65. Ini masih kelanjutan dari cerita Nabi Ibrahim. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah berbicara bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala yang kecil dan menyisakan patung berhala yang besar. Ketika mereka memanggil Nabi Ibrahim dan bertanya, apakah engkau Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kami ataukah berhala-berhala kami? Nah, Ibrahim mengatakan, yang besar masih ada, tanyalah kepada yang besar itu. Kan dia saksi, ada di sana. Artinya ketika yang kecil-kecil itu dihancurkan, yang besar ada di sana. Tanyalah kepada dia, siapa yang melakukan itu? Akhirnya kemudian mereka menundukkan kepalanya sambil malu. Berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kamu bertanya begitu kepada kami? Bukankah kamu tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara? Nah, ketika mengatakan patung-patung itu tidak berbicara, sebetulnya dia sudah mengakui sendiri kebodohannya, yaitu bagaimana bisa yang berbicara menyembah yang tidak berbicara. Bagaimana bisa yang tidak bisa menolong dirinya disembah oleh orang yang bisa menolong dirinya. Inilah kebodohan mereka, dan disinilah kemenangan argumentasi Nabi Ibrahim. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa nukisu ala ru'usim. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka sambil berkata, laqad alimta, wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu, mahaula, bahwa patung-patung itu, berhala-berhala itu, tidak bisa yantiqun, berbicara. Di sini yantiqun itu berbicara dengan logika yang benar, tidak bisa berbicara. Nah, jadi jawaban mereka menjadi bukti bahwa mereka sebetulnya melakukan perbuatan yang bodoh. Masa menyembah sesuatu yang tidak bisa membela dirinya, tidak bisa berbicara? Kalau menyaksikan saja yang menghancurkan yang kecil tidak bisa, bagaimana mereka bisa menjadi saksi atas mereka? Terus apa manfaatnya kita menyembah patung itu? Menjadi saksi nanti di akhirat tidak bisa. Menolong kita di dunia juga tidak bisa. Jadi untuk apa? Ya, inilah kira-kira. Jadi tidak usah kita bicara tentang teologi, kita bicara tentang saja utility. Ada namanya asas utilitarianisme. Jadi utilitarianisme itu mengatakan bahwa sesuatu itu bernilai kalau ada gunanya. Ini kan nggak ada gunanya, dia pasif. Bahkan kita yang bikin. Jadi dengan pendekatan utilitarianisme pun
Ini tidak bisa diterima, apalagi dengan pendekatan rasional dan teologi. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya, inilah pentingnya logika. Jadi kalau ayat berikutnya itu tantangan logika Nabi Ibrahim. Jadi logika kita lihat. Jadi lagi-lagi agama itu sebetulnya adalah pendekatannya selalu akal sehat, logika. Jadi yang namanya patung-patung tidak berdaya, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah kita lihat di sini nantinya, ya, bahwa patung-patung itu tidak bisa berkuasa dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Nah, bagaimana kita menyembah tidak bisa memberikan manfaat mudarat? Artinya gini, tidak bisa mencederai dan tidak bisa menolak untuk menghilangkan mudarat pada dirinya. Seperti tadi patung tidak bisa menolak untuk dikapak, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu ya tidak bisa memberi manfaat. Apa manfaatnya? Menjadi saksi. Tadi yang melakukan itu pemuda itu tidak bisa berkata begitu. Tidak bisa memberikan isyarat sekalipun. Kalau manusia, kalau tidak bisa berbicara biasanya namanya bisu, bisa memberikan isyarat. Ada bahasa isyaratnya. Tapi ini patung tidak bisa memberikan isyarat sama sekali. Tidak ada gesturnya sama sekali. Tidak bisa memberikan isyarat-isyarat. Nah, kalau begitu apa manfaatnya menyembah berhala seperti ini? Jawabannya tidak ada. Nah, cuma sekali berbahagia, ini menyembah berhala yang kelihatan. Ada juga menyembah berhala tidak kelihatan. Ya, ada saudara-saudara kita yang berikan sajen-sajen kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Paling biasanya diyakini ada penunggunya nih pohon besar, ada penunggunya nih lautan. Kalau penunggunya lautan itu tidak kelihatan, artinya tidak materi, penunggunya pohon-pohon itu adalah tidak materi, bukan materi, kan artinya tidak membutuhkan materi. Karena yang butuh materi, materi juga. Tubuh kita materi, maka kita butuh materi, makanan, minuman itu materi. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan wujud Tuhannya, lalu kemudian diberikan sajen-sajen, kan tidak connect juga. Jadi ini ya tidak make sense juga namanya. Oleh sebab itulah, ajaran tauhid itulah yang paling tepat. Maka ayatnya mengatakan, qala Nabi Ibrahim berkata, ya. Setelah mereka menjawab sendiri tadi. Jadi artinya mereka sendiri menjawab bahwa patung-patung yang kami sembah itu tidak bisa berbicara. Kenapa kamu tanya begitu kepada kami, wahai Ibrahim? Nah, sekarang Ibrahim gilirannya bertanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Afata'buduna min dunillah. Apakah kalian pantas kalian menyembah selain daripada Allah? Jadi kita artikan di sini A-nya, ini apakah pantas? Secara bahasa, ya namanya ini adalah istifham, pertanyaan. Kita artikan saja, apakah pantas atau masuk akal kalian menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak yanfa'ukum, memberikan manfaat kepada kalian, syai'a, sesedikit apapun, ataukah sesedikit apapun, syai'a, sesuatu apapun. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Bisa kita katakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau tidak memberikan manfaat sama sekali. Wala yadurrukum, dan tidak juga bisa memberikan mudarat sama sekali. Jadi yadurrukumnya kembali ke sini juga nih, kembali ke syai'a juga. Ini sama-sama kum di sini, ada kum di sini ada kum. Jadi kita kembalikan saya ke sini ya. Jadi tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit apapun dan tidak bisa menimbulkan mudarat kepada kalian sesedikit apapun. Kenapa? Ya patung itu kan nggak bisa ngangkat tangannya, misalnya Tuhan patungnya marah, terus tangannya diangkat diketok ke kepala kita, kan tidak bisa, ya, tidak bisa sama sekali. Kalau toh memberikan mudarat kepada kita bukan patungnya, tapi mungkin karena ada orang yang dorong sehingga menimpa kita. Jadi ada orang yang dorong dari belakang, lalu kemudian menimpa kita yang sedang berdiri di depannya. Jadi bukan patungnya sebetulnya, tapi orangnya yang mendorong itu. Jadi Allah bertanya, Ibrahim bertanya, afata'buduna? Kira-kira tadi, masuk akalkah kalian menyembah selain daripada Allah sesuatu yang la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum, tidak menimbulkan manfaat kepada kalian sedikit apapun dan tidak menimbulkan mudarat. Jadi cuma sekian selalu bahagia, ini banyak sekali terjadi ya, kejadian-kejadian seperti ini. Jangan kita memperkecil makna ayat ini hanya pada patung saja,
Tapi ini cara berpikir. Karena yang diinginkan Nabi Ibrahim di sini adalah membuka cakrawala. Kita bahasakan kemarin atau hari Senin adalah mendekonstruksi, meruntuhkan konstruksi berpikir yang keliru. Karena konstruksi berpikir yang kelirulah menimbulkan masalah, membuat orang suka berkeluh kesah, membuat orang tidak kompetitif, membuat orang jadi pemalas, membuat orang macam-macam. Itu adalah konstruksi berpikir. Membuat orang gampang menipu dan membuat orang gampang ditipu. Nah, itu dia konstruksi berpikir. Jadi yang menipu konstruksi berpikirnya salah, yang ditipu lebih salah lagi. Contohnya, kita sering angkat di sini orang yang mengaku bisa menggandakan uang, terus kemudian meminta uangnya orang digandakan. Ingat, bisa menggandakan uang, meminta uang orang digandakan. Ini kan kontradiksi sebetulnya. Ingat, kontradiksi secara logika. Kalau memang dia benar bisa menggandakan uang, ya berarti kan uangnya kurang. Buktinya dia minta uang orang untuk digandakan. Kan begitu. Harusnya kalau dia bisa menggandakan uang, ya pasti nggak perlu minta uang orang. Ya paling minta uangnya, misalnya tidak punya uang sama sekali. Minta uangnya misalnya di samping tetangganya, sini uangnya, keluarin dari dompetnya, digandakan, jadi 200. 100.000 jadi 200.000, ambil 100.000 karena dia yang gandakan, kan begitu. Yang 100.000 dikembalikan kepada punyanya, yang 100.000 dibawa ke rumahnya, digandakan. Kan logikanya begitu. Akhirnya kemudian bukan minta uang kepada orang, tetapi dia bagi-bagi duit. Ya, seperti itu. Sama misalnya dengan orang-orang yang biasa mengajarkan tentang pesugihan. Pesugihan itu kan bisa bikin kaya orang. Tetapi yang bersangkutan si dukun atau apalah namanya mbah yang mengajarkan pesugihan tidak kaya-kaya juga, kan gitu. Justru minta mahar dari orang yang mau disugihin. Nah, jadi itu kan tidak masuk akal sebetulnya. Kalau memang dia punya ilmu pesugihan, pasti dia kaya raya. Dia adalah oligarki terbesar di Indonesia. Bahkan dia masuk Fortune 500. Masuk Fortune 500 dunia. Bahkan mungkin paling di atas. Kenapa? Menggandakan uang. Gitu. Bayangkan mata uang besar di dunia digandakan. Mata uang misalnya Oman, itu kan Oman kuat. Mata uang Oman digandakan. Mata uang dolar digandakan. Mata uang euro digandakan. Wah, itu kan luar biasa. Ya. Maka dia akan menjadi kaya raya. Nah, tetapi kita yang tergiur juga untuk tiba-tiba simsalabim uangnya banyak, akhirnya hilang juga akal sehatnya, menjadi bodoh juga. Ngasih uang, ada yang sampai miliaran, digandakan katanya, uangnya hilang, gandaannya nggak ada juga, tidak ada juga. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Tidak bisa menimbulkan mudarat dan manfaat. Ya. Maka Allah berkata di sini, apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Ya. Yang tidak bisa menimbulkan manfaat kepada kalian sesedikit apapun dan tidak bisa menimbulkan mudarat. Ya. Coba kita lihat ayat-ayat seperti ini mirip di sini nih. Kita lihat surat Al-Ankabut. Surat 29 ayat 17. Allah berfirman, "Innama ta'buduna min dunillah." Hanya saja apa yang kalian sembah selain daripada Allah dalam bentuk authana. Authana itu berhala-berhala. Kenapa disebut dengan authana? Kita sudah terangkan dulu. Karena selalu berhala-berhala itu perempuan. Jadi kalau lihat berhala-berhala itu perempuan. Dari kata musanna. Musanna itu kan apa namanya? Muannas ya begitu. Jadi bentuk perempuan. Bisa juga ausana karena sering disembah. Jadi innama ta'buduna min dunillah ausana wa takhluquna ifka. Ya. Jadi hanya saja yang kalian sembah selain daripada Allah itu adalah berhala. Wa takhluquna ifka. Artinya membuat kedustaan. Takhluquna kalian yang membuat itu patung dan itu adalah ifka. Dusta itu artinya tipuan. Ifka itu dusta, artinya tidak beneran. Jadi namanya ausan itu bukan Tuhan beneran. Ya, bukan Tuhan, buktinya berhala. Berhalanya bisa dari kayu, bisa dari perak, perunggu, emas, bisa dari pohon kayu. Nah, wa takhluquna ifka, jadi artinya dengan membuat itu kalian melakukan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah,
Sungguhnya apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Justru menghilangkan rezeki kita. Misalnya kita harusnya membelanjakan uang emas kita, tapi uang emas tidak dibelanjakan, dilebur menjadi satu, menjadi banyak, lalu dibuatlah patung misalnya anak sapi seperti pada zamannya Samiri. Jadi la yamlikuna lakum rizqa, justru dia mengambil rezeki dari kalian. Pada zamannya Samiri, masyarakat disuruh mengumpulkan perhiasan emasnya, lalu perhiasan emas itu dilebur jadi satu, lalu dibuat jadi patung anak sapi. Jadi patung anak sapi, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian sedikit pun juga rezeki. Ya. Fabtagu indallahi rizqa. Sebaliknya mereka itu berharap rezeki dari Allah. Contohnya emas. Emasnya itu bernilai emas karena Allah menakdirkan dia jadi emas. Ada kadar yang Allah tetapkan, kadar-kadar atomik namanya yang menyebabkan dia emas. Begitu kadar-kadar atomiknya bertambah atau berkurang, dia bukan emas lagi namanya. Kayak air juga. Air jadi air dan menghilangkan dahaga karena Allah menentukan kadar-kadar atomik pada dirinya. Coba misalnya kalau hidrogennya kurang satu, kan kalau air kan hidrogennya 2H2O, hidrogennya cuma satu, ya tidak bisa jadi air namanya. Atau oksigennya lebih dari satu, H2O2 misalnya, bukan air juga namanya. Jadi kita sebut dengan ketetapan atomik yang Allah berikan kepada sesuatu itu. Jadi segala sesuatunya itu memberikan rezeki karena dia telah mendapatkan rezeki dari Allah. Apa rezeki yang Allah tetapkan atau berikan kepada air? Yaitu ketetapan atomik, hidrogen 2, oksigen 1, sehingga bisa menjadi air yang menghilangkan dahaga. Maka dikatakan fa'tabu indallahi rizqa. Justru mereka itulah, berhala-berhala itu adalah mencari rezeki dari sisi Allah SWT. Wa'buduhu washkuru lahu. Ya. Oleh sebab itulah, karena Allah lah yang pantas disembah, maka beribadalah kepadanya, washkuru, dan bersyukurlah kepadanya, karena patung-patung itu pun mendapatkan rezeki dari Allah. Allah yang memberikan rezeki sehingga menjadi air yang bisa menghilangkan dahaga. Allah yang menetapkan pada kadar gandum dan beras untuk menjadi penghilang lapar. Yang menentukan itu adalah Allah, maka sembahlah Allah yang menentukan kadar-kadar itu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Apa sebabnya? Kalau kalian nanti mati, ilaihi turja'un. Kalian hanya kepada Allah lah akan dikembalikan. Jadi ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi ilaihi turja'un. Kita mati kembali kepada Allah, bukan kembali kepada patung itu. Karena kita bukan dari patung. Ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan bahwa celakalah orang seperti itu. Kata celaka itu artinya binasa dalam pengertian ya malapetaka peradaban akan terjadi apabila sebuah negara atau sebuah bangsa diisi oleh mayoritas orang seperti ini. Apalagi yang berkuasa juga orang seperti itu. Mayoritas diisi dengan orang seperti itu, lalu yang berkuasa juga orang seperti itu, atau paling tidak memanfaatkan ideologi seperti itu, maka yang terjadi adalah perbudakan intelektual namanya. Perbudakan intelektual lebih buruk daripada perbudakan fisik. Apa sebabnya? Karena kalau perbudakan fisik bisa membuat orang tetap merdeka secara intelektual. Tapi kalau perbudakan intelektual, maka otomatis dia juga kehilangan kemerdekaan atau kedaulatan fisik tubuhnya. Jadi yang paling berbahaya adalah perbudakan intelektual. Maka nanti kita lihat pesan intinya, satu, teguran terhadap kesesatan. Yaitu bahwa yang namanya menyembah berhala itu adalah melahirkan kecelakaan, kebodohan. Yang kedua ini, ajakan menggunakan akal. Perhatikan mas kalian. Ajakan menggunakan akal. Jadi kita lihat di sini nih. Ya. Pertanyaan, tidakkah kamu mengerti? Nah itu tadi. Afala ta'qilun. Nah, ini ada kata-kata afala ta'qilun. Pertanyaan ini nanti menjadi adalah tantangan intelektual namanya. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Al-Quran itu
ketika ingin memperbaiki cara berpikir ke seseorang adalah dengan mendekonstruksinya. Mendekonstruksinya dengan apa? Dengan pertanyaan sederhana, afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Begitu mendengarkan kata, kenapa kamu tidak menggunakan akalnya? Berarti struktur berpikirnya selama ini tidak masuk akal, tidak sejalan dengan akal. Karenanya pertanyaan ini adalah pertanyaan meruntuhkan. Afala taqilun ini adalah bagaikan kapak Nabi Ibrahim yang dihunjamkan kepada patung-patung berhala. Jadi kapak Nabi Ibrahim itu adalah akal yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, setelah nanti berhala-berhala itu hancur, harusnya dibangun kembali. Itulah tugasnya nabi-nabi, rasul-rasul, dan para alim ulama, yaitu membangun kembali konstruksi yang telah diruntuhkan. Namanya rekonstruksi, direkonstruksi kembali. Bunyi ayat mengatakan, uffil lakum. Celakalah kalian. Kata-kata uffin itu kita temukan juga di ayat lain. Misalnya menggunakan kata wala taqul lahuma uff, kamu gitu. Janganlah kau berkata kepada kedua orang tua kamu ya. Jadi sebetulnya kata uffin itu adalah sialan, kira-kira gitulah. Jadi kalau kita mengatakan kepada kepada orang tua itu kita sialan, kamu gitu. Cuma menggunakan singkatan artinya itu gestur bahwa kita itu melawan orang tua. Jadi kalau kita mengatakan kepada orang tua, ya sebetulnya kita melawan, cuma tidak berani menggunakan kata kasar. Kita menggunakan kata halus, yaitu Tapi maknanya sama, yaitu sebetulnya melawan. Dalam ilmu pengetahuan bahasa, ini yang disebut dengan eufemisme. Jadi namanya eufemism. Eufemisme, kalau orang Indonesia menyebutnya. Eufemisme itu adalah penghalusan. Kalau di negara-negara menaikkan harga bahan bakar, disebut bukan kenaikan, tapi penyesuaian, kamu gitu. Jadi kalau dikatakan kenaikan minyak, kenaikan bahan bakar, itu kasar dan itu nggak enak kedengaran, apalagi bisa melahirkan gejolak di masyarakat. Maka tidak dikatakan kenaikan harga bahan bakar, tapi penyesuaian. Tidak dikatakan kenaikan harga listrik, tetapi penyesuaian. Nah, jadi kata penyesuaian itu adalah namanya eufemisme, penghalusan. Nah begitu ya kata uffin di sini, penghalusan dari kata sialan, celaka. Tapi maknanya sama, maka diartikan sini celakalah di sini nih ya. Celakalah kamu. Ingat kalau di surat Al-Isra itu tentang orang tua, uffin itu artinya juga. Wala taqul lahuma uffin. Ya, dan janganlah kau mengatakan kepada keduanya Jadi uffin lakum, maka celakalah bagi kalian dengan tidak menggunakan akal, dengan menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kita lihat semua orang yang datang dengan antusias dan penuh harapan untuk menggandakan uangnya, tidak dapat uang yang gandaan, ya, tidak dapat uang gandaan. Begitu juga orang datang ke pesugihan, tidak sugi-sugi juga, tidak kaya-kaya juga, ya. Apa sebabnya Mas Kaiser bahagia? Ya karena memang tidak benar. Begitu juga, begitu ada misalnya, kan sering kita lihat tuh di media sosial, di mana, di YouTube atau di mana lah, di berita-berita, ada iklan tentang bantuan misalnya infak sumur pesantren, tapi ada iklannya. Kita harus berpikir iklan saja itu hampir 40% dari total dana yang masuk. Jadi kalau dia beriklan di televisi di mana, pasti punya motif. Kenapa? Ya, bayar iklan saya sudah berapa. Jadi yang pertama menikmati itu bukan orang kecil, bukan orang miskin, tetapi pengusaha besar, pengusaha iklan. Coba kita lihat. Tapi banyak orang menyumbang di situ karena atas nama agama. Ya, infak sumur pesantren, kamu gitu. Orang terdengar ini. Atau misalnya rumah yatim dibangun di pinggir jalan gede-gede, kamu gitu. Namanya rumah yatim, sumbangannya banyak masuk. Kalau kita pikir-pikir Mas Kaiser bahagia, ini tidak masuk akal. Ya. Jadi oleh sebab itulah agama itu menekankan tentang akal. Ingat, akal. Ya. Nabi sudah mengatakan, ini Al-Quran ya, ini afala taqilun, Al-Quran. Di hadis sudah dikatakan bahwa ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak menggunakan akal. Coba lihat. Ulangi lagi, ad-dinu huwal akal. La dina liman la aqla lahu.
Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal baginya. La dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Buktinya syariat itu nanti diwajibkan setelah akil balik. Artinya sudah berakal. Walaupun sudah akil balik tapi akalnya tidak bekerja lagi, misalnya dia pingsan atau dia menjadi mengalami gangguan kognitif serius, tidak bisa lagi berpikir jernih, ya menjadi gugurlah kewajiban agamanya. Atau menjadi pikun, itu sudah gugur agamanya. Ya, jadi kalau dia pingsan, orang tertidur juga tidak ada agama baginya. Orang tertidur, orang pingsan, orang pikun, orang gila, tidak ada agama. Kenapa? Akalnya tidak sedang bekerja. Jadi hadis itu benar, ad-dinu wal akal, la dina liman la akala lahu. Tidak ada agama bagi yang tidak menggunakan akalnya. Dan inilah senjatanya Nabi Ibrahim. Ini senjatanya Nabi Ibrahim di sini. Ini kita kasih tanda tanya besar di sini ya. Pasti tanda tanya di sini ya. Celakalah kalian. Ya. Walima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian dan celakalah dengan apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Maksudnya apa yang kalian sembah selain Allah, terutama kalau yang meminta disembah, seperti misalnya manusia seperti Fir'aun minta disembah. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Raja Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi, uffilakum walima ta'buduna min dunillah. Ini satu kalimat. Di sini nih. Sini. Nah, tapi pamungkasnya, penutupnya di sini nih. Penutupnya inilah yang merupakan rudal penghancur cara berpikir yang rusak. Ini kita sebut dengan rudal hipersonik, ya, yang menghancurkan bangunan berpikir yang selama ini salah, yang kita sebut tadi dengan istilah dekonstruksi. Ya. Jadi pertanyaan, afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akal? Ayat-ayat seperti ini sering muncul dalam Al-Quran yang semakna dengan ini, tetapi lihatlah jemaah sekalian berbahagia, di antara umat yang paling banyak tidak masuk akalnya cara berpikirnya adalah umat Islam. Umat Islam paling sering tertipu dengan alasan investasi syariat, umroh yang murah, dan banyak lagi. Perumahan Islami, ya, tertipu tadi dengan jual garam. Garamnya katanya sudah didoain. Garam yang harusnya 5.000 dijual 100.000 rupiah. Wah, luar biasa. Paling banyak tertipu dengan ini jemaah sekalian berbahagia. Kita lihat di Indonesia ini termasuk paling banyak korban namanya love scam. Kita dengarkan di televisi ada lagi markas love scam ditemukan di Semarang tadi, sebelumnya di Solo dan sebagainya. Ya. Banyak sekali, triliunan orang Indonesia tertipu dengan model-model seperti ini. Apa sebabnya? Sederhana, karena kita tidak dilatih untuk berpikir. Kita tidak dilatih untuk critical thinking. Agama justru mengajarkan kepada kita untuk meninabobokan akal pikiran kita. Kita senang kalau ada orang mengajarkan kita shortcut. Baca ini kamu akan kaya raya. Kan nggak mungkin. Ya. Baca ini kamu akan kaya raya. Nggak ada orang baca-baca kaya raya. Bacaan penting, doa penting, tapi usaha lebih penting lagi. Nabi Nuh berdoa, tapi Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Ada yang mengatakan tidak masuk akal Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Ya, masuk akal tidak masuk akalnya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya bikin perahu untuk melaut, nelayan, ya tidak masuk akal di atas gunung. Tapi kalau tujuannya dibuat perahu untuk melawan banjir, ya cocok di atas gunung yang paling tinggi. Masuk akal. Jadi masuk akal tidak masuk akalnya tergantung tujuannya. Kalau misalnya bikin perahu untuk pergi ke laut, nelayan, atau menjala ikan, ya tidak masuk akal bikin perahu di puncak gunung. Tapi kalau kita bikin perahu untuk menghadapi banjir bah, ya tentu yang paling cocok di puncak gunung. Kenapa? Ketika banjir bah datang, masih ada kesempatan untuk memuatkan perahu itu. Jadi tinggal waktu begitu datang banjir, orang lari ke atas, naik ke atas perahu itu. Jadi masih bisa menghindar, masih ada upaya. Ya. Seperti misalnya kalau gempa datang, itu kan langsung ada pemberitahuan dari pemerintah atau kerajaan bahwa ini berpotensi melahirkan tsunami, maka sebaiknya lari ke tempat yang tinggi, kan begitu. Jadi apa yang dilakukan Nabi masuk akal, lari ke tempat yang tinggi, karena nanti akan terjadi tsunami. Nah,
yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh kan semacam tsunami raksasa sebetulnya. Nah, jadi dengan demikian masuk akal. Jadi Nabi Nuh berbuat bikin perahu di atas gunung, baru berdoa. Ya. Tapi kalau cuma baca ini sekian kali, kamu jadi kaya raya, rezekinya dijamin. Nggak mungkin lah kalau tidak ada kegiatannya. Baca ini 100 kali, 10 kali, atau berapa kali. Terus kerjanya tidur, nutup kepalanya pakai sarung. Ya nggak bisa lah. Ya. Nah, pertanyaannya, afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akal? Ya. Jadi perhatikan yang sekalian, ini berkali-kali afala taqilun. Ya. Afala taqilun, afala yaqilun banyak. Ya. Mimba dima akaluhu, setelah masuk akal mereka justru berbuat yang tidak masuk akal. Jadi ingat, afala taqilun, kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Cuma memang ketika kita baca terjemahnya hilang ini, tiba-tiba terjemahnya mengerti. Nah, ini mengerti di sini nih. Padahal kita kembalikan kasarnya, ain kaf lam, akal ini ain kaf lam, taknya tambahan. Taknya ini dalam bahasa Arab namanya huruf mudhari, tak. Ya. Jadi kita coret taknya ini disebut dengan tambahan saja, ini taknya. Kita coret tambahan tak. Begitu ya waw dan nun kita coret, ini tanda jamak. Jadi oleh sebab itulah kata dasarnya apa? Ain kaf lam, namanya akal. Ya. Mengapa kalian tidak menggunakan akalnya? Kira-kira begitulah kalau kita terjemahkan dengan bahasa lepas. Ya, mengapa kalian tidak menggunakan akalnya? Afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Jadi ingat, kenapa tidak menggunakan akalnya? Orang yang, mohon maaf, orang yang tidak terampil atau bahkan malas menggunakan akalnya, lihatlah orang itu. Pasti cenderung emosional. Emosional. Emosinya dahulukan, hawa nafsunya bekerja duluan. Ingat, yang namanya emosional itu tidak selamanya harus menggebu-gebu marah. Bisa saja sebaliknya. Jadi pemalas. Itu emosional juga. Emosional, malas itu kan emosi sebetulnya. Ya. Malas emosi, gampang marah emosi. Jadi ada emosi yang ke atas, ada ke bawah. Yang ke atas kita sebut dengan marah, yang ke bawah adalah kehilangan semangat. Nah, itu namanya emosi juga. Nah, jadi akal itu apa? Akal menempatkan orang di tengah-tengah. Akal itu adalah mustaqim, lurus. Akal itu adalah adil itu sendiri. Coba kita lihat di sini. Surat Yusuf. Ini ketika Nabi Yusuf berdiskusi atau berdialog dengan teman dua pemuda yang masuk penjara bersamanya. Pada hari Senin lalu kita sudah bicara tentang pemuda. Karena Nabi Ibrahim pada saat itu masih muda, masih fatan. Nah, di sini Nabi Yusuf berdialog dengan dua pemuda yang masuk penjara bersamanya. Ya, Nabi Yusuf juga waktu itu masih muda juga, ya, masih muda. Termasuk Gen Z kalau sekarang, ya. Ma ta'buduna min dunihi. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah, tiada lain kecuali. Nah, jadi apa yang kalian sembah selain Allah, tiada lain, kita tidaknya sini. Tiada yang kalian sembah selain Allah kecuali asma'an, nama-nama, sama itu semua yang kalian berikan kepadanya. Jadi nama yang kita berikan kepadanya, kita kasih nama kepada dia. Ya. Kita kasih nama apa? Tuhan. Kita kasih apa? Lata, Uzza, Manat. Ya. Itu kan nama-nama Tuhan. Kita kasih nama, tapi nama itu bukan hakikat dari dirinya. Ya, bukan hakikatnya. Kalau misalnya kita kasih nama emas dengan si kuning, cocok karena namanya memang emas itu kuning. Ya. Jadi ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha, kecuali hanya nama-nama yang kalian kasih nama kepadanya. Siapa? Antum, kalian kasih nama. Wa aba'ukum, dan orang-orang tahu kalian. Nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian mewarisi dari nenek moyangnya, kemudian kalian mewarisi dari nenek moyang kalian. Jadi kalian mewarisi dari bapak-bapak kalian, bapak kalian mewarisi dari bapak-bapaknya mereka, begitu seterusnya ke atas. Turun-temurun, tidak melalui filter critical thinking. Harusnya kan melalui filter yang namanya critical thinking. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya stagnasi peradaban. Ini yang menyebabkan negara-negara mayoritas di timur, terutama beragama, ketinggalan tempo hari. Ketika Barat mulai mempromosikan yang namanya critical thinking, dimulai dengan pernyataan terkenal daripada Descartes,
mengatakan cogito ergo sum, saya ada karena saya berpikir, ingat. Saya ada kalau saya berpikir, atau saya ada karena saya berpikir. Jadi berpikir itu menentukan eksistensi manusia. Nah, pada saat itu majulah Barat dengan rasionalismenya. Nah, pada saat Barat maju dengan rasionalismenya, dia mengutak-atik ilmu pengetahuan sehingga melahirkanlah temuan-temuan yang luar biasa. Sementara di Timur terninabokan dengan agama yang stagnan. Kenapa agama stagnan? Karena yang dipelajari cuma kebiasaan agama. Yang dipelajari orang Islam, cara berwudu, cara ini kan tetap stagnan. Yang namanya berwudu dari zaman Nabi sampai sekarang kan sama. Yang namanya tata cara sholat dari Nabi sampai sekarang sama. Yang kedua, tata cara ritual ibadah seperti itu tidak punya efek kepada manusia. Kalau ada di antara kita umat Islam rajin sholat, tidak ada efeknya bagi orang-orang yang tidak Islam. Ya. Lalu apa yang menjadi berefek kepada orang lain? Misalnya petani. Petani pergi bertani, menggandakan hasilnya, maka kemudian banyak orang bisa menikmati hasilnya. Tadinya petani hanya bertani 2 kali setahun atau sekali setahun, sekarang jadi 3 kali setahun. Berarti kan meningkat 3 kali lipat hasilnya. Dan artinya semakin banyak orang yang membutuhkannya, dan yang membutuhkan itu bukan hanya orang Islam, tetapi orang-orang non-Islam juga, bahkan orang yang tidak bertuhan pun memakan nasi, beras. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam terisolasi, dijajah, menjadi objek penjajahan. Sampai sekarang pun kita menyaksikan itu. Cuma memang bentuk penjajahan sekarang disebut dengan neokolonialisme. Jadi ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan kepadanya sultan. Ingat. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan. Sultan itu artinya apa? Argumentasi rasional. Ya. Jadi sultan itu adalah perpaduan antara intelek dan spiritual. Intelektual, spiritual, itulah sultan. Jadi akal yang berhasil menyambungkan dirinya dengan yang maha pencipta namanya sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Jadi semua hukum ini adalah dari Allah. Seperti kita katakan tadi, ketetapan atomik itu adalah dari Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan Allah ta'budu, agar kalian jangan menyembah. Agar kalian tidak menyembah illa kecuali iyahu, kepada dia, hu-nya dia. Kalian tidak boleh menyembah kecuali kepada dia, iyahu. Makanya kalau kita baca Fatihah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Kak bukan hu? Karena di situ kita bicara langsung dengan Allah. Kalau bicara langsung dengan Allah, kita menggunakan dhamir ka, kata ganti ka, iyyaka, kepadamu lah Tuhan kami menyembah, dan kepadamu lah Tuhan kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah ditempatkan sebagai orang ketiga. Ya. Orang ketiga, sehingga disebut dengan iyahu. Tidak boleh menyembah selain daripada kepada dia. Dzalika dinul qayyim, itulah ad-din al-qayyim, agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang tidak butuh bantuan dari apapun juga. Walakina, akan tetapi aksaran nasi la ya'lamun. Perhatikan ini. Penyebabnya adalah kebanyakan manusia tidak punya ilmu. Apa itu ilmu? Kaitannya tadi, hasil daripada olahan akal. Ketika akal bekerja dengan benar, hasilnya ilmu. Tadi afala taqilun. Kalau di sini walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak punya ilmu, tidak mengetahui, tidak berilmu ini. Kata dasarnya ini ilmu. Ya-nya ini namanya tadi sama, namanya huruf mudhari, ya. Ya-nya kita coret. Kemudian waw dan nun-nya sama, juga adalah bentuk jamak. Maka ain, lam, mim itu adalah kata dasar. Namanya ain, lam, mim kalau disebut ilmu. Ya. Kalau dia bentuk benda, kata benda. Kalau kata kerja, alima ya'lamu. Jadi kesimpulannya, ini kata dasarnya ilmu. Jadi Allah mengecam orang yang tidak berilmu. Jadi artinya ketika umat Islam membaca ini dan dia tidak berilmu, dia mengecam dirinya sendiri sebetulnya. Artinya kita harus mengkritik diri kita sendiri. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Cuma kebanyakan manusia tidak berilmu. Kita balik lagi ke
surat Anbiya, sekarang ayat 68. Ya. Nah sekarang coba lihat di sini jemaah sekalian ini. Ya, coba lihat ini baik-baik. Seruan kebatilan, pembelaan berhala. Nah kita lihat pertama di sini. Ayat ini menunjukkan bagaimana musuh-musuh kebenaran. Ingat, musuh-musuh kebenaran. Musuh-musuh kebenaran itu siapa? Siapa saya? Termasuk kita. Yang namanya musuh kebenaran adalah mereka yang tidak menggunakan akalnya. Mereka yang tidak mau berilmu, itu musuh kebenaran. Karena untuk mencapai kebenaran, langkahnya cuma dua. Akal, ilmu. Tidak ada yang lain. Ya. Ingat, tidak ada yang lain. Akal, ilmu, akal, ilmu. Ya. Nanti ilmu terbagi dua. Ada ilmu usuli dan ilmu huduri. Jadi, seruan kebatilan. Ayat ini menunjukkan bagaimana musuh-musuh kebenaran seringkali menggunakan ancaman fisik. Ingat. Ulangi lagi, ayat itu menunjukkan bagaimana musuh-musuh kebenaran seringkali menggunakan ancaman fisik ketika mereka kalah dalam berargumen. Nah, ini sering sekali terjadi. Ya, masjidnya orang dibakar, acara Asyuranya orang dibubarkan. Kan heran. Misalnya mereka tidak suka kepada Ahmadiyah. Kenapa masjid Ahmadiyah dibakar? Ya. Kan masjid tidak pernah bersalah. Masjid itu benda mati. Ya. Kenapa mesti harus dibakar? Tapi ini sering di Indonesia sering. Ya kita boleh tidak setuju dengan Ahmadiyah, tapi jangan bakar masjidnya orang. Bagaimana? Ya argumentasi, bikin buku. Gunakan argumentasi yang masuk akal. Hal yang sama terjadi pada Asyuranya orang. Orang memperingati Asyura. Tanggal 10 Muharram. Yang di peringatan Asyura sama dengan Haul. Haul adalah peringatan kematian. Peringatan kematian kiai. Peringatan kematian orang tua kita, itu namanya Haul. Ini adalah peringatan kematian cucu Nabi, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa mesti harus marah? Gedung yang dipakai, gedung dia sewa sendiri, bayar sendiri. Kan begitu. Terus apa usah, kecuali kalau dia mengganggu orang lain. Ya menggunakan menggunakan gedung tanpa dibayar, merampas, itu salah. Ya. Ataukah bikin asyura besar-besaran di jalan, menghalangi jalan, ya boleh marah. Tapi ini enggak. Di dalam gedung tertutup, tidak ada yang terganggu, kemudian gedung bayar sendiri, kayak pengantenan di Indonesia kan bayar. Maka nggak ada yang ganggu pengantenan. Kenapa Asyuranya orang diganggu? Kan mengherankan. Ya, alasannya persatuan. Lah, bukankah dengan mengganggu orang justru menghancurkan persatuan? Ya. Nah, berarti kan mas Ganjar bahagia. Ayat ini menunjukkan bagaimana musuh-musuh kebenaran seringkali menggunakan ancaman fisik ketika mereka kalah dalam berargumen. Ingat. Maka kita katakan tadi, orang yang tidak bisa berargumen cenderung bersifat emosional. Cuma emosionalnya dua macam. Yang pertama adalah emosional marah, yang kedua adalah sekali pasif. Tidak punya aktivitas. Hanya mengharap dan mengharap saja. Ya, itu namanya emosional pasif. Ini namanya seruan kebatilan. Jadi inilah kebatilan. Jadi mengajak orang untuk menggunakan kekerasan ketika argumentasi tidak bisa ditegakkan dengan benar, nah itu adalah kebatilan. Pembelaan berhala. Frasa itu artinya potongan kalimat. Bantulah Tuhan kamu, karena namanya frasa itu kan bukan kalimat, bukan kata juga. Jadi lebih dari satu kata, tetapi bukan kalimat. Frasa, bantulah Tuhan kamu menunjukkan kelemahan Tuhan palsu yang justru memerlukan bantuan dari penyembahnya. Ini nanti dikatakan, wansuru alihatakum, bantulah Tuhan kalian. Lah, kan terbalik. Harusnya yang harus dibantu itu kita minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya tidak punya daya dan upaya. Ya Allah, bantulah saya. Seperti tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu cocok. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadanya kami minta pertolongan. Itu cocok tuh. Wansuru alihatakum, kata mereka, terbalik. Nah, frasa bantulah Tuhan kamu menunjukkan kelemahan Tuhan palsu yang justru memerlukan bantuan dari penyembahnya. Nah, pertanyaan, bagaimana nanti dengan ayat yang mengatakan intan surullah yang surukuna? Nanti kita bahas. Kita lihat dulu ayatnya. Kalau mereka berkata setelah tidak bisa melawan argumentasi Nabi Ibrahim,
Mereka tiba-tiba berkata, hariku, bakarlah dia. Nah, itu dia. Langsung bicaranya kekerasan. Kita lihat Amerika yang katanya negara paling berperadaban, tapi ketika tidak bisa bernegosiasi, ditembak orang, diserang orang, dibunuh pemimpinnya orang. Ini benar-benar bukan tanda peradaban. Ini adalah kebrutalan. Ini bukan humanisme, tapi ini adalah hewanisme. Coba lagi bernegosiasi orang. Ingat pada bulan Juni atau Juli tahun lalu itu, ketika menyerang pertama kali Iran, negosiasi sudah berlangsung. Tiba-tiba orang diserang. Kemarin juga bulan Februari, negosiasi sedang berlangsung. Dimediasi oleh Oman. Negosiasi sedang berlangsung, dan kata negosiator semuanya, termasuk moderatornya, mengatakan kemajuannya sangat bagus. Tiba-tiba diserang orang. Nah, apa sebabnya? Itulah kebrutalan. Dan inilah cermin raksasa yang diperlihatkan oleh Israel. Tetapi apa yang kita lihat di Israel bukan hanya Israel. Yang kita lihat di sana adalah wajah Amerika dan Eropa. Ingat. Yang kita lihat di Israel itu adalah wajah Amerika dan Eropa, terutama NATO. Yang kita saksikan di sana adalah kebrutalan itu dipertontonkan oleh mereka. Oleh sebab itulah Islam datang benar-benar harus menjadi pionir dalam penggunaan akal. Sayang seribu sayang, kitalah sekarang yang cenderung tidak rasional umat Islam. Ya, sayang sekali. Sementara Al-Qur'annya berkali-kali berkata seperti itu. Kalau mereka berkata, hariku, bakarlah Nabi Ibrahim. Bakarlah Ibrahim. Bakarlah pemuda itu. Wansuru, dan tolonglah alihatakum, Tuhan kalian. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Banyak lagi Tuhan ditolong. Gitu. Banyak lagi. Satu saja sudah cukup untuk menolong kita. Ini banyak, tapi tidak bisa menolong dirinya. Maka kita menolong Tuhan-Tuhan tersebut. Ini kan lucu jemaah sekalian ya. Coba kita baca di ayat ini dengan pendekatan akal. Wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, kalau kalian semuanya benar-benar ingin berpartisipasi, berbuat terhadap Tuhan kalian. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Jadi para penyembah berhala pun meminta umatnya, jamaahnya, penyembah patungnya untuk aktif. Kata fa'il ini itu berbuat. Kalau kamu benar-benar ingin berbuat, cobalah tolong Tuhan kalian. Jadi membela kebatilan pun harus aktif. Apalagi membela kebenaran. Ya. Wansuru alihatakum, kata mereka. Nah, bagaimana memahami kalau Allah mengatakan, intan surullah yansurukum. Ya. Atau Nabi bisa mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolong aku kepada Allah. Atau Sayyidina Husain mengatakan, hal min nasirin yansuruni, masih ada penolong yang mau menolong saya. Kita lihat di sini. Surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Surat Muhammad itu surat Rasulullah, surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat 47 ayat 7 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. In tansurullah, jika kalian menolong Allah. Ingat, jika tansurullah, kalian menolong Allah, yansurkum, dia Allah menolong kalian. Jadi in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, dia Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan menundukkan akdam, kaki-kaki kalian. Maksudnya dia akan menguatkan hati kalian. Nah, kan kita mengatakan sama buktinya tadi, patung juga, penyembah patung minta patungnya ditolong. Ini juga tuh Allah minta ditolong. Nah, di mana perbedaannya jemaah sekalian berbahagia? Untuk memahaminya kita lihat, patung itu benda atau bukan benda? Jawabannya benda. Allah benda atau bukan benda? Jawabannya bukan benda. Kalau patung ditolong, berarti memang menolong dengan materi, kan begitu. Karena materi ditolong dengan materi. Ya. Dengan demikian, ketika patung itu tidak bisa melawan secara materi, berarti memang tidak punya kekuatan. Artinya tidak ada kekuatan di balik materinya. Jadi artinya patung itu murni materi. Dia hanya materi saja. Pahamnya disuruh materialisme. Jadi tidak ada tidak ada kemampuan di balik materinya. Manusia misalnya, kita kan manusia materi juga. Tapi ada kekuatan di balik materi, namanya akal, jiwa. Makanya kekuatan manusia bukan pada materinya, tapi pada akalnya. Manusia itu secara materi tidak bisa terbang.
tidak bisa lari dengan kecepatan 100 km per jam. Tapi dengan akalnya, manusia bikin pesawat. Kecepatannya bisa sampai 900-800 km per jam. Bahkan kalau pesawat tempur bisa sampai Mach 3 misalnya. Mach 3 itu berarti sekitar 3.000-an km per jam. Ya. Yang bikin itu siapa? Manusia. Lebih cepat daripada tubuhnya. Kenapa? Pakai akal. Nah, ingat. Pakai akal. Ya. Kalau benda nggak bisa. Jadi di balik tubuh manusia ada akal, ada kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan intelektual dan spiritualnya itu. Itulah manusia. Jadi semakin halus, semakin dibalik materi, semakin kuat. Nah, apalagi kalau Allah Tuhan dibaliknya materi, dibaliknya yang bukan materi. Jadi dia adalah hakikat daripada segala sesuatu. Ketika hakikat dari segala sesuatu, berarti dia yang terdalam dari segala sesuatu. Ketika dia terdalam dari sesuatu, maka tidak ada yang sama dengan sesuatu yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Nah, ini Allah ditempatkan di sini. Dengan demikian menolong Allah artinya apa? Allah tidak butuh pertolongan fisik seperti tadi patung, karena Tuhan, orang tidak bisa memenggal kepalanya Allah. Kenapa? Allah tidak punya kepala seperti kepala kita, seperti kepala patung. Manusia tidak bisa memenggal tangannya Tuhan, karena Tuhan tidak punya tangan seperti kita. Manusia tidak bisa merudal Tuhan, seperti mana kita merudal misalnya Israel. Ya. Kita tidak bisa memberikan bom nuklir, seperti mana Amerika mengebom nuklir Jepang, Hiroshima, dan Nagasaki. Tidak bisa. Karena dia apa? Karena dia bukan benda. Dia bukan materi. Dia bukan materi. Bahkan Tuhan tidak bisa kita jangkau dengan akal zatnya. Kenapa? Karena zatnya itu tidak tersusun. Ya, halus sekali dan tidak tersusun. Tidak murakkab namanya. Dia adalah basit. Hakikatul basita. Hakikatnya segala sesuatu yang sederhana. Dialah. Dan karena itu tidak bisa dijangkau oleh apapun juga. Tapi bisa diketahui akal bahwa dia ada. Dan zatnya tidak terstruktur. Nah, itu adalah kekuatan. Tapi bagaimana hakikat zatnya? Dia tidak menentukannya. Hanya dia mengatakan dalam Al-Quran, kataba ala nafsi rahmah. Dia Allah menentukan atas dirinya rahmah kasih sayang. Jadi Allah tidak bisa dijangkau. Nah, kalau begitu bagaimana cara menolongnya? Ya tentu tidak mungkin. Maka dengan demikian makna daripada ini adalah menolong diri kita sendiri. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang beriman, kalau kalian menolong diri kalian, Allah menolong kalian. Ya, kenapa? Karena tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak bisa mengenal diri sendiri. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ada hadis mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah wa awalu ma'rifatullah ma'rifatun nas. Awal daripada agama adalah ma'rifat kepada Allah, dan awal daripada ma'rifat kepada Allah adalah ma'rifat kepada diri manusia. Nah, dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Dan ini diperkuat dengan apa? Dengan ayat lain yang mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ya. Janganlah kalian lupa kepada Allah, karena kalau kalian lupa kepada Allah, maka Allah buat kalian lupa pada diri sendiri. Nah, berarti ingat diri, ingat Allah. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikan? Jadi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, berarti Allah menolong kalian. Ya. Kenapa? Karena menolong Allah hakikat menolong diri sendiri. Dan dengan menolong diri sendiri, maka menjadi kuatlah prinsip-prinsip hati kita. Nah, dengan demikian inilah bisa kita pahami ketika Nabi Isa mengatakan Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah kepada kaum Hawariyun. Dia katakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah. Siapa yang bisa menolong aku untuk datang kepada Allah? Apakah Nabi Isa bertolong? Sebetulnya enggak. Tapi menolong Nabi Isa hakikatnya menolong Allah. Dan menolong Nabi Isa dan Allah hakikatnya menolong diri sendiri. Hal yang sama ketika Imam Hussein berkata, hal min nasirin yansuruni. Masih adakah penolong yang mau menolong aku? Kita lanjut lagi. Ini kita lihat intisari mujizat. Ya, kan dingin dan penyelamat. Jadi nanti api jadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, perhatikan ini.
kekuasaan di atas hukum alam. Menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pencipta hukum alam. Kan ada di antara kita yang sering mengatakan, yang namanya mujizat itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Terbalik, justru masuk akal. Ya. Kenapa? Ini contohnya, menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta hukum alam. Kenapa? Ya, dia bisa merubahnya. Kalau tidak bisa merubahnya, berarti bukan dia menciptakannya. Jadi, dia adalah pencipta hukum alam, yaitu panasnya api. Artinya api itu panas. Dan berkuasa penuh untuk mengubahnya. Kan begitu. Karena dia menciptanya, dia berkuasa penuh untuk mengubahnya. Jadi ingat kata-kata ini jemaah sekalian ya. Kita kasih tanda di sini nih. Kita kasih tanda di sini. Dia pencipta. Jadi adalah pencipta hukum alam. Karena pencipta hukum alam, maka dia berkuasa penuh. Berkuasa penuh untuk mengubahnya. Ya. Kapanpun dia berkehendak. Nah, benar. Jadi kalau dikatakan tidak masuk akal itu mujizat. Lah, terbalik. Justru sangat masuk akal. Tidak masuk akal kalau yang melakukan itu nabinya. Tapi yang melakukan itu kan Allah. Ingat. Yang membuat api dingin bukan Nabi Ibrahim. Yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan, kan begitu. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan. Masuk akal karena yang melakukan itu Allah. Nah, begitu ya di sini, bukan Nabi Ibrahim yang merubah api jadi dingin, tetapi Allah. Perlindungan mutlak. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa bagi seorang hamba yang bertauhid, perlindungan Allah jauh melampaui logika bahaya manusia. Jadi artinya apa? Manusia itu kan punya logika kekuasaannya sendiri. Maksudnya di sini, manusia itu punya misalnya senjata, rudal, pesawat tempur kira-kira gitu. Kayak Amerika sekarang menganggap super power. Dia punya kapal induk yang banyak. Dia punya rudal Tomahawk yang banyak. Dia punya F-35 yang paling canggih itu banyak, yang tidak bisa terendus oleh radar, namanya siluman. Dia punya pesawat-pesawat yang lain. Tetapi faktanya menghadapi Iran tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi inilah yang kita saksikan. Qulna, kami berfirman. Jadi Allah berfirman. Ya nar, wahai api. Ya, jadi ini kami berfirman, kata Allah, kami berfirman. Ya nar, wahai api. Jadi Nabi dipanggil, wahai api. Kenapa? Karena api makhluknya. Karena api makhluknya, Allah bisa memanggilnya. Wahai api, kuni, jadilah. Kata-kata kuni dari kata kana yakunu, kun, jadilah. Kuni. Ya, ini karena api itu dihitung perempuan, maka dia menjadi ya-nya di sini. Kuni, jadilah. Kalau tidak perempuan, jadi kun, fayakun. Jadi kun, fayakun. Di sini kuni, jadilah. Jadi apa? Dingin, bardan. Jadi menjadi dingin. Jadilah dingin, wasalama, dan selamatkan. Dan selamatkan. Ataukah berikan keselamatan. Jadilah dingin dan selamat ala Ibrahim. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini masuk akal. Kenapa? Ini yang bilang begitu Allah, penciptanya. Kalau Allah mengatakan dinginlah dan api tidak dingin, berarti api lebih tinggi daripada Allah. Atau lebih umum, hukum alam lebih tinggi dari Allah. Nah, pertanyaan, kalau hukum alam lebih tinggi dari Allah, maka siapa yang menciptakan hukum alam? Tentu bukan Allah, kan? Kalau bukan Allah yang menciptakan hukum alam, dan hukum alam lebih tinggi dari Allah, berarti kita salah, terbalik. Harusnya yang jadi Allah itu adalah hukum alam. Dengan demikian, hukum alam ini makhluk. Karena makhluk bisa diubah oleh penciptanya. Ingat, bisa diubah penciptanya dalam kondisi tertentu yang dia mau. Kenapa? Karena di tempat lain dikatakan Allah itu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yasha. Dia berbuat apa yang dia inginkan, dia bisa berbuat apa yang dimau. Ya, apa saja yang dimau oleh Allah bisa dilakukan. Kalau tidak begitu, tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginannya, berarti dia tidak merdeka. Ketika dia tidak merdeka, dia terikat. Ketika dia terikat, pasti ada mengikatnya. Nah, maka oleh sebab itulah Allah tidak mungkin terikat oleh apapun dan siapapun. Dia adalah kemerdekaan hakikat adalah Allah.
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita lihat di sini surat Ar-Ra'd. Surat 13 ayat 16. Qul katakanlah, man rabbus samawati wal, siapakah Tuhannya langit dan bumi? Qul Allah, katakanlah ya Allah. Qul katakanlah lagi, afattakhastum min dunihi auliya. Apakah pantas kalian mengambil selain daripada Allah aulia? Sementara yang masuk akal menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Lalu kenapa kalian mengambil selain daripada Allah sebagai wali yang la yamlikuna li anfusihim naf'a, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak bisa juga menimbulkan mudarat? Qul katakanlah. Coba sudah 3 kali kulnya. Sudah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bayangkan satu ayat 4 kulnya nih. Ya. 4 kulnya sampai 5. Ini ada lagi nih. Ya. 5 kulnya dalam satu ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan maunya, berdasarkan keinginan pribadinya. Allah berbicara berdasarkan perintah Allah. Ya. Qul afattakhastum min duni awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala darra. Qul katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama antara orang buta dengan orang melihat? Atau hal yastawi zulumatu wan nur, atau samakah antara yang gelap gulita dengan cahaya? Sederhana pertanyaannya, kan gampang membedakannya. Apakah sama orang yang tidak melihat dengan orang melihat? Orang buta dengan orang yang melihat? Samakah antara gelap dan terang? Am ja'alu lillahi syuraka. Artinya pasti tidak sama. Lalu apakah mereka pantas menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu? Khalaku, yang mereka bisa menciptakan. Kahalki, seperti ciptaan Allah. Kan tidak ada yang kita jadikan sekutu yang bisa menciptakan. Lata, Uzat, dan Manat tidak bisa menciptakan apapun. Fatasyabal khalqu alaihim. Maka ingat, yang namanya sembahan-sembahan berhala-berhala, apapun namanya, sama-sama ciptaan. Fatasyabaha khalqun. Sama-sama serupa ciptaan. Ya, mereka juga ada ciptaan. Qul katakanlah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah berkuasa untuk qahar, memaksa sesuatu. Ingat. Kenapa kita mengenal kata qahar di sini? Dia bisa memaksa, dalam tanda petik, api menjadi dingin. Kita menggunakan kata memaksa karena aslinya api itu panas. Ya, disuruh berbuat di luar daripada sifat awalnya, namanya memaksa. Ya. Ini kahar, kita artikan kahar. Jadi terhadap segala sesuatu dia bisa berubah, dia bisa perkasa, dia bisa mengganti. Ya. Tongkat bisa dirubah jadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Nah, itu adalah kaharnya Allah. Ya, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dia bisa memaksa, Allah bisa memaksa api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Allah adalah Al-Qahhar. Nah, jadi kita lihat di sini adalah kemenangan bagi Nabi Ibrahim. Kita lihat di sini. Niat jahat yang sia-sia. Niat jahat kembali memakan dirinya sendiri. Kemudian kerugian terbesar terjadi pada mereka, terutama Namrud. Inilah yang terjadi pada ayat berikutnya. Waradu bi kaidah. Jadi sebetulnya dengan memanggil Nabi Ibrahim, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan dia ingin membakar Nabi Ibrahim, niatnya adalah untuk membuat tipu daya kepada Nabi Ibrahim. Dia ingin menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak punya Tuhan. Bahwa Nabi Ibrahim itu tidak seperti yang dia klaim seperti utusan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya bisa dibakar. Ternyata tipu daya mereka itu tidak berhasil. Waradu bihi kaida. Mereka ingin untuk membuat tipu daya kepada masyarakat tentang Nabi Ibrahim untuk meneguhkan bahwa kebiasaan nenek moyang mereka hidupkan dengan menyembah berhala sudah benar dan dimanfaatkan oleh Raja Namrud untuk mengendalikan pikiran massa untuk melanggengkan kekuasaannya secara turun-temurun.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Faja'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka sebagai orang-orang merugi. Jadi merugi. Sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar, tapi tidak ada hasilnya. Faja'alnahumul akhsarin. Jadi mereka bisa bikin tipu daya, tapi Allah juga bisa bikin tipu daya. Surat Yusuf, kita lihat di sini. Ayat 5. Qala, ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang 11 buah bintang, 11 buah bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya, maka ayahnya mengatakan, qala, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan mengatur tipu daya untuk menghancurkanmu. Inna syaitan, tetapi sungguhnya syaitan, lil insani, kepada manusia, adu mubin. Nah, jadi mereka akan bikin tipu daya. Jadi tipu daya dibikin itu untuk menghentikan kemungkinan besarnya sesuatu atau seseorang. Jadi tipu daya itu adalah untuk menghentikan agar orang itu tidak lebih tinggi dari saya, dari kita. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga membuat tipu daya nanti menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tetapi ingat, bagi kita yang menjadi korban tipu daya, ingatlah bahwa sebaik-baiknya mereka membuat tipu daya Allah itulah pasti yang lebih utama, yang lebih menang. Kenapa? Tipu daya mereka adalah sejalan dengan syaitan. Syaitan artinya tidak masuk akal, sedangkan tipu daya Allah adalah sejalan dengan akal sehat. Dalam bukunya Imam Khomeini yang sangat terkenal, Insan Ilahiyah, dikatakan inilah perang antara pasukan akli dan pasukan jahli. Pasukan jahal dan pasukan akal. Ini pasukan jahal ini ya, syaitan. Sedangkan Allah adalah mengendalikan pasukan orang yang berada di jalan Allah adalah menggunakan pasukan akal. Jadi merugilah mereka. Dan itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi apa yang mereka inginkan kepada Ibrahim tidak berhasil. Nah, sekarang kita lihat di sini jemaah sekalian, ada hadis. Siti Khadijatul Kubra, tak pernah menyembah berhala. Jadi hadis ini mempersaksikan bahwa Khadijah tidak pernah menyembah berhala. Ya. Di Mekah mayoritas orang menyembah berhala, banyak sekali, tetapi tidak semua. Nah, di antara yang tidak semua itu adalah Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi, yang melahirkan putri namanya Fatimatul Zahra, yang melahirkan nanti keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 21.989. Ini kita lihat sini nih. Dari apa nih? Dari Jarun ini, dari seorang tetangga nih, ceritanya gini. Akhbarana Hisham, dari Abu Sama, kemudian menyampaikan bahwa Hisham menyampaikan kepadanya dari Abi, dari bapaknya, Hadatsani, yang berkata kepadanya, bapaknya berkata kepadanya bahwa Jarun, seorang tetangga li Khadijah, binti Khuwailid, ya. Seorang tetangga daripada Khadijah binti Khuwailid, ya. Kita sebut dengan Khadijatul Kubra. Ingat, istri Nabi itu namanya Khadijah binti Khuwailid ini. Khuwailid ini. Jar itu tetangga, seorang tetangga li Khadijah binti Khuwailid, anau, bahwa tetangga itu mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang berkata kepada siapa? Li Khadijah, kepada Khadijah, ai Khadijatul Kubra tadi, Khadijah bintu Khuwailid tadi. Maksudnya Khadijah yang dimaksud di sini Khadijah bintu Khuwailid. Apa kata Rasulullah kepada Khadijah? Wallahi, ini salah harakat ini, harusnya wallahi. Wallahi la a'budul lata abada. Wallahi la a'budul uzza abada. Demi Allah, saya tidak akan menyembah Lata selama-lamanya. Wallahi, dan demi Allah, saya tidak akan menyembah Uzza selama-lamanya. Ingat,
Dan terkenal di sana adalah Lata Uzza. Ada satu lagi Manat. Qala, perawi berkata, tetangga yang tadi berkata ini Jar. Fatakulu Khadijatu, maka Khadijah berkata kepada Nabi setelah Nabi berkata seperti itu. Hillal Uzza. Apa yang kau maksud dengan Uzza? Apa itu Uzza ya Rasulullah? Ya. Apa itu Uzza wahai suamiku? Kira-kira gitulah. Hilla al-Uzza. Apa itu yang dimaksud dengan Uzza? Jadi kan menunjukkan bahwa Khadijah tidak tahu Uzza. Ya, kalau dia penyembah berhala pasti dia tahu Uzza. Tapi dia berkata Hillal Uzza. Ini riwayat daripada Imam Ahmad ini. Ya. Jadi Khadijah mengatakan Hillal Uzza. Apa itu Uzza? Ya, ini apa itu Uzza? Qala, Nabi menjawab, kanat sanamahum. Uzza itu adalah sanamahum, sembahan mereka, berhala mereka. Sanam adalah bentuk tunggal dari bentuk jamannya asnam. Kalau di Quran, banyakkan di Quran kan asnam. Asnam itu adalah berhala-berhala. Jadi tunggalnya adalah sanam. Jadi Uzza itu adalah sanam mereka, yaitu berhala mereka, salah satu berhala mereka. Allati yang ya'buduna mereka sembah, summa yataja'una. Setelah mereka menyembahnya, baru mereka tidur. Kira-kira gitu. Jadi sebelum tidur mereka harus menyembah. Nanti kalau dia besok pagi bangun, menyembah juga. Tapi bukan Uzza. Kalau Uzza disembah sebelum tidur. Nah, jadi artinya apa? Siti Khadijah bukanlah penyembah berhala. Hadis berikutnya. Judulnya Panas dan Dingin Ekstrim dari Neraka. Kesimpulannya panas dan dingin itu adalah hembusan neraka. Ingat, yang namanya dingin itu juga mencekam juga, menyiksa juga. Panas juga menyiksa juga. Neraka itu adalah ekstrim panas dan ekstrim dingin. Nah, di sini dikatakan ini dari Abdurrahman, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian anhu radhiyallahu anhu yaqul berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dikatakan bersabda, istaqat an-naru ila rabbiha. Api mengadu kepada Robnya, kepada Tuhannya. Faqalat, maka berkatalah api neraka maksudnya. Rabbi wa Tuhanku, kata api neraka. Akala ba'di ba'dan. Api, isi saya di neraka ini, maksudnya api saya, itu saling memakan satu sama lain. Jadi api artinya apa? Saling membakar. Jadi api itu saling membakar satu sama lain. Akala ba'di ba'da. Fa'azina laha binafsaini. Lalu kemudian Allah mengizinkan agar di neraka itu ada dua unsur nafsaini. Ya, ada dua hal. Yaitu nafsaini. Nafsu itu bernyawa, berhembus. Jadi ada dua hembusan dalam neraka. Nafsi fi syita'i. Ada hembusan pada musim dingin. Wa nafasi fi syita'i wa nafasi fi saifi. Jadi dua nafas, dua hembusan binafasaini. Ini binafasaini, nafasin fi syita'i wa nafasin fi saifi. Satu hembusan di musim dingin dan satu hembusan di musim panas. Fasyaddu ma tajiduna minal harri. Maka panas yang sangat luar biasa yang kamu temukan itu adalah hembusan dari api neraka. Wasyaddu ma tajiduna minaz zamharir, hembusan yang sangat dingin pada saat musim dingin salju itu adalah dari neraka juga. Kenapa? Dua-duanya menyiksa. Ini tentu caranya Rasulullah memberikan gambaran bahwa di neraka itu dingin dan panas yang ekstrim. Ingat, benar-benar banyak orang meninggal karena dingin ekstrim. Sebagaimana banyak orang meninggal karena panas ekstrim. Di Eropa dan Amerika sekarang sudah banyak orang meninggal, ribuan orang meninggal karena panas yang ekstrim. Di Eropa terakhir kita dengarkan sudah 1.500-an orang meninggal yang terkait dengan panas ekstrim sekarang. Panasnya sekarang rata-rata sudah sampai 40 derajat Celcius. Di Amerika juga begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari 30-20. Itulah tadi pembahasan kita. Ini adalah kira-kira ringkasannya. Ya. Jadi intinya adalah Nabi Ibrahim mempertanyakan mengapa menyembah sesuatu yang tidak berdaya, tidak punya daya dan kekuatan.
Ya, ini artinya teguran terhadap akal sehat mereka. Mengapa kau menyembah sesuatu yang tidak berdaya, tidak bisa menimbulkan manfaat dan mudarat? Kenapa tidak menggunakan akal sehatnya? Nah, kemudian mereka marah, mereka mengusahakan tipu daya kepada Ibrahim. Tetapi yang terjadi adalah tipu dayanya kembali memakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya Allah tiba-tiba berkata, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ilusi dan realitas. Ya, ilusi dan realitas. Jadi menyembah berhala itu ilusi, menyembah Allah itu realitas. Kekuasaan mutlak di balik api. Jadi ada penguasa di balik api. Kemudian di penguasa mutlaknya di balik berhala. Jadi berhala punya penguasa di belakang itu Allah. Dan di balik alam semesta. Nah, kita lihat di sini. Apa yang mereka sembah itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, dan sama dengan tidak punya kekuasaan. Jadi logikanya, kalau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, ya berarti tidak punya kekuasa. Nol manfaat, nol mudarat, berarti nol kekuasaan. Kamu gitu Pak sekalian. Jadi kalau manfaatnya nilainya nol, mudaratnya nilainya nol, ya kekuasaannya nilainya nol juga. Kan nol tambah nol sama dengan nol. Kamu gitu Pak sekalian. Ya. Makanya dikatakan, ufil lakum walima ta'budu min dunillah. Nah, afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akalnya ini dia? Ya. Afala ta'qilun. Ini tentang Khadijah tadi. Bahwa Khadijah itu tidak menyembah berhala karena tidak tahu apa itu Uzza. Ya, jadi Nabi Ibrahim menghancurkan berhala di Babilonia. Kemudian berhala yang pada zaman Nabi adalah berhala di Mekah namanya Lata dan Uzza. Jadi ada di mana-mana. Kesamaan historis. Berhala adalah entitas pasif yang tidak merespons. Dan berhala adalah satu tanda peradaban manusia berada pada titik terendah. Ya. Titik nadirnya. Yang kedua, berhala adalah merupakan cara para penguasa untuk mengendalikan pikiran warganya untuk tetap menjadi bodoh dan mereka tetap bisa berkuasa atas mereka. Logika terpatahkan di sana, logika materialisme terpatahkan. Kebutuhan membela Tuhan palsu patah. Kenapa? Karena mereka yang membela Tuhannya dengan membakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kemudian kita lihat di sini, Ibrahim kemudian selamat dari api neraka. Karena Allah datang, campur tangan dan meminta api untuk dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, kesimpulannya di sini apa? Matriksnya sini. Ya. Berhala dan musyrikin sang pencipta. Atribut kemampuan dasar tidak punya, nol. Sang pencipta menyelamatkan dan melindungi mutlak. Kepastian bertindak, pasif, disembah lalu mereka tidur. Aktif berfirman mengubah realitas. Kendali atas alam, membutuhkan api buatan manusia. Jadi justru berhala membutuhkan api buatan manusia. Ya, untuk membuat misalnya besi jadi patung kan butuh api. Mengubah sifat, sedangkan kalau Allah mengubah sifat dasar api menjadi dingin. Hakikatnya dirubah. Tidak ada yang bisa merubah hakikat kecuali Allah. Ini adalah nafas, hembusan nafas jahat neraka jahanam. Ada di musim panas dan ada di musim dingin. Di ekstrim. Hawa panas ekstrim, hawa dingin ekstrim. Jahanam adalah entitas hidup. Hawa panas dan dingin ekstrim yang kita rasakan di bumi hanyalah pantulan dari dua embusan kosmik yang diizinkan Allah. Realitas dunawi, realitas kosmik. Manusia menggunakan api untuk menghancurkan kebenaran. Allah membatalkannya dengan menjadikannya dingin. Ya. Realitas kosmik, di alam semesta, dingin ekstrim bukanlah sekedar ketiadaan panas, melainkan entitas siksaan yang hidup, zamharir dari jahanam. Di tengah-tengahnya, api dunia bisa menjadi dingin, penyelamat atas perintahnya. Namun, dingin kosmik bisa menjadi api penyiksa atas izinnya. Semuanya adalah makhluk yang hanya tunduk kepada tauhid, bukan berhala. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, berhala tidak mampu mendatangkan manfaat. Mereka sembah dalam kepasifan. Sementara itu, sang pencipta Allah SWT tidak hanya menggagalkan makar manusia, tetapi memegang kendali mutlak atas anatomi api.
pergantian musim, dan nafas alam semesta. Inilah kebenaran agama tauhid. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya dari kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kupasan ayat 67 tadi Ustaz telah bawakan surah Yusuf ayat 40, di mana ma ta'buduna min duni illa asma'an samani tuha antum wa abaukum. So dalam konteks ayat ini kita guna pakai dalam perbincangan tauhid. Apakah derajat-derajat manusiawi kita boleh terbayangkan di level iblis, di level hawani, di level insani, di level ilahiyah, dalam kita menyembah alif lam lam ha tadi, yang mana adalah perkataan dan bukan hakikat yang disembah. Beri teguran pencerahan, maaf dibaca Ustaz. Ya, jadi cuma sekali berbahagia. Jadi ini penjelasan daripada ayat-ayat di surat Al-Anbiya tadi, bahwa yang mereka sembah itu bukan hakikat. Memang ada namanya, tapi namanya tidak mewakili hakikatnya. Misalnya Allah itu mewakili hakikatnya, karena Allah itu artinya sesuatu yang harus disembah. Allah itu adalah dari kata alif, lam, lam, baru kemudian ha, dari kata ilah. Allah, ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Dikasih alif, lam, ma'rifah, al-ilah, Allah. Jadi satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Itu Allah. Kenapa? Ya karena hakikatnya dari dialah segala sesuatunya. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia zahir dan dia batin. Tidak ada apapun hakikatnya selain dia. Itulah dia namanya hakikat. Di penyebutannya Allah. Allah itu adalah yang pantas disembah karena dialah hakikat. Nah, sedangkan yang mereka sembah, yang manusia sembah, kata Nabi Yusuf kepada pemuda yang masuk bersamanya, itu hanya kamu beri nama saja. Nama-nama dikasih seperti Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Nama-nama itu kalian kasih nama samaitumuha. Kalian kasih nama siapa? Mulai kalian, orang-orang tua kalian sama. Ya, tidak pernah ada di antara kalian yang berani mengkritisi. Tidak pernah ada di antara kalian yang berani mempertanyakan kenapa mesti Lata dan Uzza. Jadi, ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah ada argumentasi yang bisa membenarkan itu semuanya. Seperti misalnya kalau kita menyembah patung-patung apa saja, ya, tentu tidak ada argumentasinya. Contoh misalnya ada saudara-saudara kita yang beragama misalnya yang menjunjung tinggi atau memuliakanlah katakanlah Buddha, ya kemudian mereka kayak menyembah-nyembah gitu, ya itu urusan mereka. Tetapi bagi kita ya patung sebagai pengingat oke-oke saja. Tapi kalau kemudian disembah itu sudah salah namanya. Ya, kalau misalnya mereka menyembah, maka jelas itu salah. Tapi kalau misalnya dijadikan patung pengingat saja, ya oke-oke saja. Seperti mana misalnya di mana-mana negara pejuang kemerdekaannya ada patungnya. Patung itu tidak disembah, tapi hanya untuk mengingatkan. Kalau kita lihat situ, oh ini patungnya yang namanya Pak ini, Pak itu, tokoh Tuhan ini, Tuhan itu. Jadi di mana-mana ada patung seperti itu. Ya. Jadi patung itu dibuat sebagai pengingat. Di Iran pun juga ada patung. Ya. Mungkin di Saudi tidak ada patung, tapi lukisan-lukisan, gambar-gambar raja ada di mana-mana juga. Untuk mengingatkan orang bahwa itu namanya rajanya Saudi. Selama itu dibuat bahwa itu mengingatkan kita itu rajanya Saudi, ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian disembah, dikasih semacam sesajen, nah itu sudah ada kekeliruan di sana. Nah, maka di sinilah masuk Nabi Yusuf. Ya, itu adalah asma'an samaitumuha antum wa abaukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah menurunkan sultan, argumen, pembenar. Apa sebabnya? Inil hukmu illa lillah. Semua hukum itu adalah milik Allah. Ya. Semua hukum milik Allah. Sehingga karena hukum adalah milik Allah, dialah Allah yang memerintahkan kita semuanya untuk tidak menyembah selain daripada kepadanya.
dan menyembah hanya kepada Allah, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya, dengan demikian apapun yang kita saksikan hanya nama-nama. Misalnya kita kasih nama mobil, itu kan sama kalau di Malaysia, Singapura kereta. Hakikatnya sama, maksudnya barangnya sama. Namanya kita kasih berbeda kan, tidak ada masalah. Karena kita tidak sembah. Jadi kita di Indonesia kasih nama mobil karena pengaruh Belanda, di Malaysia, di Singapura dikasih nama kereta karena pengaruh Inggris. Nah, maka kemudian bendanya sama, yaitu yang dipakai bepergian. Nah, itu sama saja. Dan kita tidak menyembahnya, jadi hanya nama saja. Jadi selama nama itu cuma dikasih nama dan tidak disembah, nggak masalah. Tapi ketika disembah, nah ini masalahnya. Karena kenapa disembah? Sementara itu adalah benda-benda yang kita kasih nama. Rumah misalnya, kita kasih nama tempat tinggal. Ya. Apalagi pohon-pohon itu nama. Ya, misalnya nyiur atau pohon kelapa kan sama saja. Nah, jadi semuanya nama-nama yang diberikan. Makanya ada ada bahasa berbeda-beda. Yang namanya bahasa itu adalah nama-nama yang mereka menggunakan untuk menyebut sesuatu, kan begitu. Ya, mereka menyebutnya misalnya dengan misalnya water, misalnya di bahasa Inggris kita menyebutnya dengan air, sama saja. Artinya hakikatnya sama, nama yang kita berikan berbeda, tidak ada masalah. Nah, tetapi ketika kemudian nama-nama itu seakan-akan memiliki hakikat, dia bisa disembah, nah ini menjadi keliru. Kalau disebut tadi mobil itu dari kata mobile, ya memang bisa menggerakkan. Sebut kereta karena memang dari kereta kayak kereta kuda dulu ya bisa membawa orang, ya memang bisa disebut kereta. Jadi selama namanya hanya nama-nama fungsional, nama-nama pragmatis, ya nggak masalah. Tapi kalau nama-nama itu tiba-tiba dinaikkan statusnya menjadi Tuhan yang disembah, ini menjadi keliru. Kenapa? Karena benda-benda apapun adalah makhluk. Ya, seperti itu. Dan setiap makhluk kita yang kasih nama. Kita yang kasih nama. Kita di Melayu menyebutnya bumi, kan begitu. Tempat lain disebutnya beda lagi. Disebutnya di bahasa Arab art, misalnya al-art. Ya, itu beda lagi. Tapi nama-nama itu kita berikan kepada benda-benda. Dan selama kita mengakui bahwa benda-benda itu adalah makhluk diciptakan, maka penamaan atau pemberian nama tidak masalah. Tapi ketika kita memberikan nama ketuhanan kepada sesuatu dan kita sembah, nah itu berarti keluar dari hakikatnya, keluar dari konteksnya. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu. Dari Sinta. Tentang hadis yang terakhir. Mengapa api di neraka saling membakar? Bukankah neraka punya tempat dan tugas masing-masing? Ya namanya api saling membakar sebetulnya. Ya. Saling mengganggu, saling menjadikan bahan bakar satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya saling membakar, kayak kita bikin bensin juga itu kan saling membakar juga sih sebetulnya. Jadi memang begitu hukumnya. Ya dan contohnya misalnya kita ambil kayu baru dibakar. Nanti kan yang pertama itu kan terbakar di depan, nanti yang di depan membakar yang di belakang, makanya kan tambah lama tambah mundur itu, ya gitu. Jadi yang belum terbakar akan terbakar, siapa yang bakarnya? Saudaranya, kayu yang di depannya kan begitu. Kan kayu itu kan tadinya panjang begini nih, kayu panjang ini, bakar di sini. Ini kan belum terbakar, nanti yang terbakar ini membakar sini ke sini. Nah itu contoh paling konkret. Jadi nanti ini membakar ini, jadi apa? Ini kan saling membakar, ini membakar ini kan begitu. Jadi ini membakar ini juga memberikan bahan bakar ke sini karena kayu ini kan diberikan ke sini. Ya seperti itu. Jadi saling membakar. Makanya oleh sebab itulah Allah menjelaskan di situ bahwa sebetulnya apapun yang ekstrim itu sebetulnya hakikatnya adalah penderitaan, dan Rasulullah memberikan gambaran tadi bahwa yang namanya neraka itu penderitaan, baik penderitaan karena panas sekali ataupun karena dingin sekali, itu adalah penderitaan. Makanya beragama pun juga dilarang untuk ekstrim, tidak boleh gulu namanya. Karena segala sesuatu yang gulu ekstrim itu pasti tidak benar. Agama itu selalu di tengah-tengah. Yang namanya mustaqim itu di tengah, adil itu di tengah, moderat itu di tengah. Makanya Islam itu mengatakan wa kana baina zalika sabila. Di antara kedua itu adalah jalan yang benar. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas sekalian atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.